Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Saudara Menteri Pendidikan, Saudara Menteri PAN, Wamen, Keuangan, Pak Gubernur, para teman-teman anggota DPR yang hadir, para peserta. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kita hadir dalam acara ini. Saya tidak ingin berbicara tentang pentingnya pendidikan, karena semua kita tahu bahwa pendidikan itu fondasi dari semua hal. Karena itu dia penting. Begitu pentingnya tidak kita tahu semua. PNS yang terbanyak di negeri ini adalah guru dan juga aparat pendidikan. Anggaran terbesar negeri ini adalah pendidikan. Dan juga tentu bangunan yang terbanyak negeri ini sekolah. Mungkin hanya seimbang dengan masjid. Sebagai ketua dewan masjid, jadi tahu jumlahnya. Nah, begitu tujuan kita, hebat kita, ingin menjalankan misi-misi yang mulia ini. Karena kita tahu semua seperti yang saya katakan tadi, kemajuan selalu didasari dengan kemampuan kita untuk meningkatkan nilai. Nilai, apakah nilai produktivitas, nilai manusianya, cara berpikir kita. Selalu nilai itu dapat ditingkatkan dengan teknologi. Teknologi hanya bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan riset. Jadi semua hal selalu memang dasarnya adalah pendidikan. Karena itulah maka kita hadir di sini tentu untuk memperkuat dasar-dasar kemajuan bangsa ini dari sisi mana saja. Tanpa pendidikan yang baik tentu kita tidak bisa meningkatkan kemajuan dan mutu bangsa kita sebanding dengan bangsa-bangsa lain atau sesuai dengan cita-cita kita semuanya. Selalu masalah kita, tujuan kita kemana, dan kita berada di mana, dan dengan cara apa kita ingin majukan tujuan kita itu. Itulah selalu menjadi pertanyaan kita semua di sini. Apabila kita berbicara mutu manusia, tentu memang tidak mudah. Karena mutu manusia itu tidak bersifat fisik, tapi kemampuan. Karena itulah maka sering saya sampaikan memang tidak mudah untuk orang Menteri Pendidikan atau Pendidikan untuk mengungkapkan nilai-nilai manusia Indonesia terkecuali dengan perbandingan. Karena itulah saya sering juga mengkritisi apakah rektor, apakah kementerian, apabila berbicara tentang pendidikan, dia seakan-akan berbicara tentang Menteri PU. Gedung sekolah kita bangun, gedung sekolah kita perbaiki, aparat ini kita bangun, ini kita bangun. Terima kasih. Itu aja kadang-kadang begitu. Tanpa mengetahui di mana manusia di Indonesia itu berada pada dewasa ini dibandingkan dengan manusia lain di negeri ini. Padahal yang dibicarakan tadi itu mestinya laporan Menteri PU kan, tentang visi. Tapi memang tidak mudah untuk itu karena mutu manusia ditentukan oleh banyak sisi. Di sini tema rembuk ini antara yang bicara, walaupun saya kurang mengerti tadi ekosistem. Misalnya ekosistem itu lingkungan kan, lingkungan hidup biasanya. Ekosistem artinya berarti semua sistem yang ada. Baik. Namun apabila kita berbicara pendidikan, tentu secara pokok syarat-syarat pendidikan sama dengan orang kalau nikah, Pak Gubernur, tentu syarat nikah ada yang mau nikahkan, ada wali, ada saksi, macam-macam rukunnya. Ya, rukun pendidikan kan setidaknya 3 hal. Pertama, kalau kita ingin melihatnya itu ialah sarana pendidikan.
tadi sudah. Kemudian guru dalam artian luas, mutunya, apanya, dan sistemnya. Tapi kalau apapun ketiga T-nya harus berjalan dengan baik. Sarana juga artian luas, logistiknya, biayanya, dan macam-macam. Memang ini harus menjadi bahagian daripada tugas kita semua. Karena bagaimana membangun tiga hal itu secara bersamaan. Kemudian mencapai suatu manusia Indonesia yang kita harapkan. Dari sisi lainnya tentu kita juga melihat ke depan apa yang kita butuhkan. Seperti saya gambarkan tadi. Pendidikan bermanfaat untuk semua pihak. Bermanfaat untuk yang bersangkutan untuk masa depannya, untuk kariernya, berdampak untuk orang tuanya agar keluarga itu berkembang dengan baik, bermanfaat untuk bangsa supaya bangsa itu maju secara keseluruhan. Semua hal. Karena itu sekali saya katakan, apa yang kita lihat ke depan? Ke depan Indonesia itu hanya bisa maju dengan syarat-syarat peningkatan produktivitasnya. Tidak ada cara lain. Dengan penduduk 250 juta, maka kehidupan bangsa ke depan hanya bisa terjamin bahasa Myanmar dengan apabila ada suatu kombinasi kehidupan sumber daya alam, manufacturing, dan pertanian. Kemudian dengan jasa, perdagangan dan sebagainya. Jadi gabungan tiga hal. Kemampuan alam kita yang mendukung, pertanian yang menjamin kontinuitas kehidupan, ketiganya industri agar ada orang dapat pekerjaan. Saya ingin hitungkan sama Anda semua. Penduduk di Jawa 150 juta, juga di tempat lain. Sumatera begitu, naik terus. Kalau contoh di Jawa, setiap keluarga petani hanya punya seperempat hektar sawah. Seperempat hektar sawah hanya bisa kerja 2 orang. Kalau keluarga itu 5 orang, 3 orang kemana bekerjanya? Dia harus bekerja di industri atau kerajinan atau jasa. Cuma 3 tempat. Kalau demikian maka kita harus mempersikap anak kita ke situ. Lebih banyak ke manufacturing, jasa, dan kerajinan. Di mana mempersiapkannya? Di sekolah. Sekolah apa? Ya sekolah yang tentang hal itu. Yaitu sekolah kejuruan. Jangan kita tentu sudah paham semua bahwa kita tidak berpikir anak itu semua masuk perguruan tinggi. Mau kemana semua orang masuk perguruan tinggi? Kalau semua orang SE, SH, kira-kira siapa di bawahnya? Nah, kan? Tentu tidak begitu. Tentu juga orang tidak semua mampu masuk perguruan tinggi, pasti. Tapi kenapa? Itulah sebabnya maka SMK itu sangat penting pada dewasa ini. Pada tahun 50-60-an mungkin sangat penting sekolah umum karena masih kita butuh pegawai, kita butuh camat, kita butuh administrator, kita butuh kantor gubernur. Sekarang semua sudah penuh. Karena itu Menteri PAN moratorium, tidak ada pegawai PNS lagi yang PNS administrasi, tidak ada lagi. Yang ada boleh tambah hanya guru dan tenaga kesehatan, cuma 2 saja dengan peneliti. Yang lain tidak boleh. Nah, karena itulah dasarnya kenapa kita harus secara serius dan harus dengan anggaran memajukan sekolah yang dibutuhkan ke depan dan dibutuhkan oleh anak itu, yaitu bisa bekerja di tempat yang membutuhkan keahlian, dan itu di SMK. Karena itulah kenapa program SMK harus skala lebih besar daripada sekolah umum. Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang. Nah, karena kalau tidak, maka industri itu ada di Thailand. Industri itu ada di Malaysia. Industri itu nanti ada di Vietnam. Kalau kita tidak siap orang kita. Kita pengimpor barang nanti.
Itulah kenapa begitu juga pertanian. Kenapa negeri sebesar ini masih mengimpor beras, masih mengimpor gula, masih mengimpor jagung, masih mengimpor kedelai, pada kita luas. Apa yang kurang? Bukan kurangnya petani, produktivitas rendah. Kenapa? Bagaimana meningkatkan produktivitas? Dibutuhkan peralatan dan keahlian. Sekali lagi, anak-anak yang bisa masuk ke pertanian dengan kemajuan. Artinya dibutuhkan begitu banyak SMK bidang pertanian. Tentu juga butuh fakultas pertanian. Kenapa orang Thailand yang tangkap ikan banyak, orang Vietnam, kita butuh anak yang terampil tangkap ikan, yang muda-muda. Dibutuhkan SMK perikanan. Kenapa sistem administrasi kita tidak bagus? Karena kurang akuntan. Kita butuh sekolah anak yang bisa mengerti akuntan dengan cepat, benar. Dibutuh SMK jurusan itu. Itulah kenapa SMK itu penting untuk kita semuanya. Hal yang tentu ialah kesamaan kebijakan. Kita faham bahwa negeri ini sekarang otonomi, termasuk pendidikan. Kenapa SMP, SMA, semuanya kebijakan pelaksanaannya di daerah. Karena kita bangsa yang satu, maka yang disatukan ialah sistemnya. Nilai anak di Jawa harus sama nilai dan sistemnya di Ambon, supaya ijazah Maluku dapat sama dipakai Jakarta. Harus sama dengan di Sumatera, harus sama dengan Papua, supaya orang Papua, orang Sumatera dapat bekerja di tempat lain atau punya pengetahuan yang sama. Karena itulah kenapa sistem yang direncanakan secara bersama-sama Republik ini harus diperlakukan hal yang sama di daerah. Karena itu daerah harus ikuti kebijakan itu, bukan intervensi kepada otonomi daerah, tapi adalah kesamaan mutu agar dapat kita memakai pendidikan kita sama dimanapun. Nah, itulah kenapa kita harus disiplin untuk menjalankan kebijakan yang telah disetujui bersama. Nah, disitulah baru kemudian akan tercermin mutu nasionalnya agar ada peningkatan. Ini juga kemudian sekali lagi kita berbicara tentang kenapa kita berbicara harus ujian nasional. Tentu sudah sering bicara ini, sudah karena kita bicara sudah puluhan tahun. Banyak orang mengeluh, guru mengeluh, pengamat mengeluh, dan sebagainya tentang ujian nasional seakan-akan beban. Saya ingin katakan begini. Untuk meningkatkan mutu bangsa, yang harus ditingkatkan ialah pendidikan, tentu seperti kata tadi. Karena itulah semua sistem pendidikan ialah pekerjaan yang disiplin dan keras. Tidak ada orang yang berhasil dan pintar tanpa bekerja keras. Apakah muridnya, gurunya dan sebagainya. Tidak ada. Apabila tidak bekerja keras, maka ujian nasional itu menjadi beban. Coba anak yang belajar keras, ujian nasional biasa saja. Yang menganggap ujian nasional itu beban ialah orang yang tidak bekerja keras. Yang hanya mau belajar kalau ujian. Selama tidak ujian dia tidak belajar. Itu beban dia, stres dia. Cuma yang mana mesti kita ikuti? Kerja keras kah atau yang seenaknya? Orang yang menganggap ujian nasional beban atau anak karena itu dia santai-santai aja di sekolah. Bagaimana bisa negara maju kalau anak santai di sekolah? Karena itu menganggap ujian itu beban. Itu yang terjadi bangsa ini. Jadi kalau guru ikut-ikutan marah-marah sama ujian nasional berarti membiarkan anaknya santai.
Saya ingin menggambarkan sekali lagi, walaupun berkali-kali ini saya katakan. Apapun sistem yang kita pakai, apapun, mau sistem Amerika, sistem Cina, intinya tak satu belajar. Membaca. Itu aja. Mau bangku di ke depan, mau bangku di lingkarin, terserah sajalah. Itu kan. Itu belajar. Membaca. Berdiskusi. Bikin PR. Tetap aja itu. Nah, kenapa mutu kita menurun? Karena kurang belajar. Ada nggak mutu naik tanpa belajar? Coba tanya saya. Ada nggak? Tidak ada kan? Dimanapun di dunia ini. Pasti karena kalau mutu turun tidak belajar. Kenapa anak dulu tidak belajar? Karena semua diluluskan. Sama dengan orang prestasi olahraga. Orang lompat tinggi. Di Singapura, Malaysia, dan negara lain, tiap tahun supaya prestasinya naik, galanya dinaikkan. Sampai 1,7 meter, naikkan lagi 1,8. Latihan terus sehingga mencapai. Hanya capai 2. Kita sebaliknya. Pada saat 1,7, wah banyak yang tidak bisa naik. Kita turunkan di 1,6. Begitu 1,6 masih ada tidak lulus, turunkan lagi 1,5. Jadilah kita orang yang mengirim orang hanya TKI ke luar negeri. Tapi banyak juga pintar pasti, seperti Anda semua orang pintar. Tidak semua seperti itu. Kemudian ada sistem yang membodohkan bangsa ini. Ya, sistem yang dipakai dengan alasan daerah-daerah kita berbeda-beda. Maka sistem dongkerakan pada waktu itu, siapa ada yang buat itu. Artinya, secara singkat Anda pasti ada mengerti. Kalau dapat lulus 6 di Jawa Barat, Bandung, kalau di Kendari cukup dia 4, dia sudah sama dengan 6. Didongkrak 2. Jadi hebat semua ijazah, rapor-rapor ijazah. Padahal didongkrak 2 angka. Maka inilah namanya sekarang pembodohan nasional. Sengaja memperbodoh orang di luar daerah. Bahwa kalian, kau cukup 4 lah, samalah itu. Samalah kita. Pembodohan nasional. Dengan mengatakan Anda dapat 4 sama, kita dapat 6 di sini. Tidak apa-apalah. Supaya Anda kelihatan hebat. Maka bodohlah orang di banyak tempat karena dongkrak-dongkrak seperti itu. Masih banyak sekarang. Oh, kan pendidikan kita di sini berbeda, fasilitas berbeda. Saya ingin tanya, apa yang berbeda di Jawa, di Maluku, di Papua, ataupun di Bengkulu? Sekolah sama biayanya, gedungnya. Gurunya sama gajinya. Bukunya sama. Paket laboratoriumnya sama. Apa yang berbeda? Minat belajar. Kultur belajar. Kultur belajar. Karena itu maka kultur itu harus dipaksakan baik. Karena itu dulu ada program tukar-menukar kepala sekolah, barangkali ada melihat. Wakil kepala sekolah yang baik di Jawa atau di Sumatera jadikan kepala sekolah di Sopeng di kampung saya atau di Maluku NTT. Kepala sekolah jadi wakil kepala sekolah di Jawa supaya ada kultur belajar. Tanpa itu maka kita tidak bisa menjadi NKRI yang betul. Harus sama mutunya. Akibatnya pada waktu itu masuk ITB, ya minta maaf Pak Gubernur, ya sebagian besar hanya orang Jawa Barat yang bisa masuk ITB atau orang Jakarta atau Jawa Tengah. Orang Maluku, orang Papua apalagi, orang Sulawesi hanya 2-3. Karena memang tidak merata sistem pendidikan kita, karena buatan kita sendiri. Karena itulah, kembali lagi ujian nasional itu, tes ulang, tes dulu. Saya bilang, menterinya tanya, Pak, kita luluskan berapa? Coba luluskan angka 5.
Jadi, wah ini anak sekolah istighosah, ini salam tahajud, ini belajar bersama. Laku juga tentu guru-guru privat tidak apa-apa, itu juga penghasilan yang bagus. Itu kan bagus. Nah, tapi setelah semuanya lagi dirobah lagi, akhirnya. Dan satu hal barangkali tidak disadari, pada saat ujian itu bagus, tertib, semua anak rajin belajar, takut tidak lulus, malu. Yang paling malu bukan anaknya, orang tuanya. Tidak ada kenakalan remaja yang berlebihan. Tawuran langsung turun. Dan begitu melemah lagi, naik lagi tawuran. Itu kan statistik, saya perhatikan statistiknya. Sekarang geng-geng motor apa, itu pasti anak yang belajarnya tidak mau, belajarnya tidak benar. Jadi punya efek macam-macam agar anak itu dipaksa belajar. Hanya mengatakan, wah nanti ada stres. Lebih stres daripada pengangguran jangka panjang. Ya. Mana suka ada 100 orang stres dibanding dengan 10 juta anak bodoh. Mana suka? Itulah inti daripada bagaimana kita mencoba memperbaiki semangat, bukan mutu nasional kita sama, supaya jangan ada ketimpangan. Kemudian terjadinya suatu semangat belajar yang kuat. Semua negara memperlakukan itu sekarang. China, Amerika, Australia, Malaysia apalagi. Masih lumayan lah kalau Singapura, Malaysia mempergunakan ujian Oxford dia pakai. Ya. Kita masih ujian Jakarta kita pakai, bukan ujian Oxford. Tapi cukup baik. Nah sekarang tentu bermacam-macam lah. Nyontekan diganti dengan banyak soal sehingga mengurangi sontekan. Ya kan? Bagus lah, sekarang semua boleh bagus. Walaupun sekarang dirubah bahwa ujian nasional tetap tapi 100%, ujian sekolah 100%, untuk melihat sebenarnya yang mana benar. Agar nanti, saya sudah panggil 2 menteri, agar nanti ujian nasional diperlakukan untuk masuk perguruan tinggi. Murni apa tinggi. Jadi tak usah ujian universitas lagi, itu ujian nasional dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Sama dengan di Cina jadinya. Itu yang dipakai. Dan di banyak negara lain. Ujian nasionalnya dipakai. Karena itu jagalah untuk seperti itu. Nah ini minta maaf agak panjang karena saya ingin melihatnya semangat belajar itu kembali kepada mahasiswa itu. Di samping itu tentu kita banyak juga berbicara tentang administratifnya. Guru bukan hanya penting, tapi juga penting secara administratif baik, supaya profesi guru itu bukan profesi sampingan. Nah, banyak hal-hal di daerah yang menyangkut katakanlah guru honorer yang tentu apabila dibutuhkan penting, tapi asal jangan jadikan sebagai tempat orang mendapat pekerjaan saja. Tapi harus tempat pengabdian. Tentu jangan banyak daerah karena banyak keluarga teman-temannya yang belum bisa jadi PNS dihonorerkan dulu di sekolah kan. Walaupun bakat mengajarnya tidak ada. Yang penting ada dulu nomor SK lokal, nah, guru lah. Karena pedomannya pemerintah tidak boleh ditambah di kantor bupati, ditambahin di sekolah. Tanggung jawabnya. Kalau Jawa Barat itu sama dengan Menteri Pendidikan ASEAN itu kan. Sama dengan Thailand, hampir sama dengan Menteri. Kalau Menteri Pendidikannya katakan Sumatera Selatan atau Sumatera Barat sama dengan Menteri Pendidikannya Singapura. Tanggung jawabnya banyaknya anak yang mesti dididik. Karena itulah Anda semua juga harus punya tanggung jawab yang benar, dan kita semua. Bagi teman-teman yang di departemen, kebijakan yang Anda buat hari ini
akan double tree yang tentu akan berakibat baik atau jelek masa ke depan. Karena itulah kebijakan itu haruslah bermuatan yang baik dan sebagainya. Dan tentu banyak hal yang kita minat baca, minat apa. Tapi inti daripada semua itu tentu adalah peningkatan mutu guru, pendidikan mutu suasana, dan orang tua. Karena pendidikan adalah kebutuhan semua orang dan bangsa kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.